Baik teman-teman, sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hieronymus Jansen Taek, NIM 2019-008-306 dari kelas 6A8 Manajemen. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kinerja dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan manajemen kinerja. Nah, kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performasi SDM. Nah, dalam manajemen kinerja, kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesempatan dari instruksi. Jadi, manajemen kinerja sangat bermanfaat bagi pihak atasan, bawahan, dan organisasi. Bagi atasan, manajemen kinerja mempermudah penyelesaian pekerjaan bawahan sehingga atasan tidak perlu repot mengarahkan dalam kegiatan sehari-hari karena bawahan sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai serta mengantisipasi kemungkinan hambatan yang muncul. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif, serta sesuai dengan proses kerja yang benar, sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal melalui pengembangan keterampilan, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh SDM. Sifatnya yang interaktif ini akan meningkatkan motivasi dan pemberdayaan SDM dan membentuk suatu kerangka kerja dalam pembangunan kinerja. Selanjutnya, manfaat. Jadi, manfaat manajemen kinerja sangat bermanfaat bagi pihak atasan, bawahan, dan organisasi. Bagi atasan, manajemen kinerja mempermudah penyelesaian pekerjaan bawahan sehingga atasan tidak perlu repot lagi mengarahkan dalam kegiatan sehari-hari karena bawahan sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai serta mengantisipasi kemungkinan hambatan yang muncul. Selanjutnya, konsep manajemen kinerja. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan termanifestasikan dalam kinerja SDM dalam melaksanakan tugas dan peran yang diembannya sesuai dengan tuntutan organisasi. Oleh karena itu, upaya mengelola dan mengembangkan kinerja individu dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk dapat berperan optimal dalam masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan antara evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja. Evaluasi kinerja dan manajemen kinerja saling berkaitan satu dengan yang lain dikarenakan di dalam manajemen kinerja terdapat evaluasi kinerja. Selanjutnya, prinsip dasar penerapan manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja berupa penetapan indikator kinerja lengkap dengan berbagai strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan, di mana organisasi bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jika ada perubahan akibat adanya perkembangan baru, maka lakukan perubahan tersebut. Nah, yang ketiga ada evaluasi kinerja, yaitu menganalisis apakah realisasi kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semuanya ini harus serba kuantitatif. Selanjutnya, siklus manajemen kinerja. Jadi, tahap-tahap dalam manajemen kinerja meliputi tahap penentuan objektif, penentuan sasaran, yang berorientasi pada perilaku, menyiapkan dukungan yang diperlukan, evaluasi dan pengembangan, serta memberi penghargaan. Proses manajemen kinerja melibatkan perencanaan, coaching, dan review. Selanjutnya, metode evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja. Selanjutnya, evaluasi kinerja berfungsi untuk yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Yang kedua, memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang mendatang. Selanjutnya, metode evaluasi program dan kebijakan. Nah, yang pertama evaluasimu adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat
atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap perseorangan kelompok maupun masyarakat. Yang kedua, evaluasi formal adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan dengan melakukan evaluasi atas dasar tujuan. Program kebijakan yang secara formal telah diumumkan oleh para pembuat kebijakan dan administrator program. Nah, yang ketiga, evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara deskriptif dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.